Bahkan ketika dirinya akan mengikuti audisinya untuk menjadi seorang penyanyi terkenal. Pemuda ini tetap saja memikirkan hal tersebut dan hanya terdiam di hadapan para juri yang menunggunya untuk mulai bernyanyi. Dan malahan meninggalkan audisi tersebut. Sementara sang kekasih menjadi bingung dengan apa yang terjadi dengan dirinya. Dan berkata kalau hidup tidak memberikanmu kesempatan kedua. Membuat pemuda ini terdiam dan mengingat kembali semua perkataan sang ilmuwan. Pemuda ini kembali menemui sang ilmuwan yang mulai bercerita kalau dirinya dan sahabatnya Michelle mencoba menemukan solusi dari pertanyaan ilmu pengetahuan yang selama ini mengganggu mereka dan sulit dipecahkan. Hingga akhirnya mereka berdua bisa menemukan jawabannya dan mengajukan proposal ke Badan Penelitian Pemerintah, namun sayang proposal mereka ditolak. Namun mereka tidak menyerah dan mulai membangun proyek mereka sendiri dan dengan menginvestasikan semua harta dan waktu mereka, setelah 8 tahun pembangunan akhirnya mereka berhasil menciptakan mesin waktu tersebut. Namun karena tidak adanya sukarelawan yang akan mencoba mesin tersebut, Michelle sahabatnya memutuskan untuk mencobanya sendiri dan mulai melakukan uji coba pertama mereka. Tapi percobaan mereka gagal dan malahan membuat sahabatnya menjadi seorang pecandu dan meninggal. Dan ilmuwan ini mengatakan kalau mereka bisa melintasi waktu secara bersamaan dan dirinya bisa menyelamatkan kembali sahabatnya, sementara pemuda ini bisa kembali bertemu dengan sang ibu dan menyelamatkannya. Mesin lintas waktu dinyalakan. Mesin ini segera aktif dan akan segera memulai proses perjalanan melintasi waktu. Mesin ini berputar semakin kencang dan waktu mundur pada mesin ini terus berjalan. Ilmuwan ini malahan mundur menjauh dari lingkaran. Sementara ketiga pemuda ini berteriak mengatakan kalau kepala mereka menjadi pusing. Putaran dari mesin ini membuat semua kertas ikut berterbangan mengitari mesin tersebut. Hingga akhirnya proses perjalanan melintasi waktu mereka selesai. Dan mesin ini mulai berputar melamban dan akhirnya berhenti. Ketiga pemuda ini sadar kalau mereka tetap berada di rumah yang sama namun di waktu yang berbeda. Setelah menutup mesin waktu ini dengan kain, mereka pun memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut dan menemukan kalau mereka telah berhasil melintasi waktu. Lalu mereka mendatangi sekolah mereka semasa kecil dahulu dan melihat semua murid sedang belajar olahraga. Fikri bertanya apakah kita dulu ikut olahraga. Andi berkata kalau dirinya tahu di mana mereka dahulu. Ketiga bocah SD ini sedang asik bermain kartu di pojokan kelas pada saat jam pelajaran olahraga. Tiba-tiba pintu kelas digedor dan ketiga bocah ini bergegas membereskan kartu dan segera membukakan pintu. Ternyata guru mereka datang dan memarahi mereka karena bolos dari pelajaran olahraga dan tahu kalau mereka bermain kartu. Bocah ini berkilah kalau kartu juga bagian dari olahraga. Namun melihat kartu yang dimainkan mereka, guru ini segera menyita semua tas mereka dan menyuruh mereka untuk pulang. Setelah anak-anak ini pergi, guru ini kaget melihat 3 orang pemuda sudah berdiri di hadapannya. Lalu berkata kalau orang tua wali harusnya menunggu di luar gerbang. Namun pemuda ini malahan meminta tas anak tersebut dan melihat kembali semua isi tas mereka semasa kecil dulu. Lalu meminta guru ini berhenti membuli anak-anak tersebut. Guru ini bilang kalau mereka tak dikerasin, tak apa jadinya mereka di kemudian hari. Membuat pemuda ini tertawa dan tak lama kemudian guru ini menjerit karena dijewer mereka. Anak-anak ini pulang dengan sedih. Namun guru kemudian memanggilnya dan menyerahkan kembali semua tas mereka yang barusan disitanya.